up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how, well you're the reason why I'm dancing in the mirror. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Dita Aprilia, program studi manajemen dakwah kelas B. Baiklah, sekarang saya akan membuat video mengenai pembahasan materi ilmu komunikasi dari materi kedua sampai materi ketujuh. Di materi kedua, kita mempelajari tentang konsep dasar ilmu komunikasi yang di dalamnya itu meliputi pengertian komunikasi, pengertian ilmu komunikasi, dan juga kegunaan mempelajari ilmu komunikasi tersebut. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang ataupun beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan suatu informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Biasanya itu komunikasi itu dilakukan dengan cara yang verbal, tapi ada juga verbal atau secara lisan, tapi ada juga komunikasi yang menggunakan non-verbal seperti menggunakan bahasa isyarat, menggunakan gerak tubuh, mimik muka, yang contohnya menggelengkan kepala, mengangkat tangan. Biasanya itu disebut dengan bahasa non-verbal. Sedangkan bahasa verbal atau bahasa lisan yang artinya tuh bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, berarti itu bukan disebut komunikasi. Di materi ketiga ada prinsip dasar komunikasi. Di antaranya yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi tersebut. Di materi keempat, kita mempelajari tentang model-model komunikasi, seperti pengertian, fungsi, manfaat, dan tipologi model. Model komunikasi sendiri adalah suatu proses gambaran bagaimana cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara yang sederhana dan juga memperhatikan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Fungsi dan manfaat model komunikasi adalah mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana proses komunikasi itu sendiri dan juga bisa memberikan kita solusi di akal. Kita berada di tempat yang mana kita tidak bisa memahami bahasa di tempat itu. Jadi model komunikasi ini bisa memberikan kita solusi di mana kita agar bisa memahami, bisa menggunakan bahasa lainnya seperti tadi bahasa yang non-verbal, seperti gerak tubuh, mimik muka, dan juga bahasa isyarat lainnya. Tipologi model adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan sesuatu agar menjadi satu kesatuan yang sama berdasarkan jenis dan tipe yang berbeda. Materi selanjutnya ada persepsi dan konsep diri dalam komunikasi. Nah, untuk memudahkan dalam pemaparan data mengenai konsep diri dan komunikasi, kita tuh perlu mengenal diri dan mengenal orang lain. Contohnya bisu atau tuli, kita bisa menggunakan bahasa nonverbal untuk menyesuaikan agar memudahkan kita satu sama lain memahami dan demi kelancaran suatu komunikasi itu. Dalam kajian komunikasi, pengenalan terhadap diri dan orang lain biasa diistilahkan dengan persepsi dan konsep diri. Ada konsep baik dan positif. Persepsi dan konsep diri yang baik dan positif terhadap diri dan orang lain akan membentuk komunikasi yang baik dan positif terhadap diri kita dan orang lain yang lawan bicara kita. Maka dari situ pula akan membentuk komunikasi yang positif pula dan membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang lain. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya ada makna dan konteks dalam komunikasi. Nah, dalam konteks materi ini ada 4 aspek yang terdapat di dalam konteks komunikasi. Yang pertama, fisik. Fisik itu berperan penting loh dalam suatu kelancaran berkomunikasi. Contohnya, apabila kita berbicara dengan orang
tapi kita tidak ngerti orang tuh ngomong apa, ataupun sebaliknya orang tuh nggak ngerti kita ngomong apa, kita bisa pakai gaya fisik, yaitu bahasa nonverbal kayak menganggukkan kepala, bahasa isyarat contohnya, yang berkaitan dengan fisik lah pokoknya kan, bahasa fisik itu namanya. Yang kedua psikologis, yang ketiga sosial, dan yang keempat waktu. Oke baiklah, mungkin hanya bisa sampai sini saja penjelasan materi dari saya untuk mata kuliah ilmu komunikasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena saya sendiri juga masih dalam tahap pembelajaran yang masih belum mengerti banyak hal, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.